Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Tro 14? Hari ini kita bertemu kembali di perkuliahan tata laksana penulisan ilmiah. Hari ini kita sudah memasuki minggu keempat atau pertemuan keempat, dan hari ini kita akan membahas mengenai kerangka teori atau kerangka konsep dan hipotesis. Ini merupakan lanjutan dari minggu kemarin, di mana kemarin kita sudah membahas mengenai tinjauan pustaka, dan ini subbab atau hal-hal yang memang ada di dalam bab tinjauan pustaka. Oke, jadi sebelum memulai, seperti biasa, saya akan review terlebih dahulu. Jadi minggu kemarin kita sudah bahas banyak sekali mengenai daftar tinjauan pustaka dan juga ke daftar pustaka. Nah, hari ini kita review dulu dari tinjauan pustaka. Apakah tinjauan pustaka itu sebuah keharusan? Ya, itu pertanyaan pertama. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan tinjauan pustaka? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa sih tujuan melakukan studi pustaka? Kemudian apa saja jenis sumber pustaka? Jadi apa saja jenis-jenis yang termasuk ke dalam sumber pustaka? Kemudian yang terakhir adalah unsur apa saja yang harus ada di daftar pustaka? Oke, kita jawab satu persatu. Jadi, tinjauan pustaka ini apakah memang sebuah keharusan? Jawabannya adalah ya. Jadi, kenapa ini disebut sebagai suatu keharusan? Karena bab ini atau bab tinjauan pustaka ini akan memuat pemikiran atau teori-teori yang melandasi dilakukannya penelitian. Seperti itu ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan tinjauan pustaka? Nah, yang dimaksud dengan tinjauan pustaka di sini adalah kegiatan kita gitu ya sebagai peneliti yang dimulai dari mencari, kemudian kita membaca, kita menelaah berbagai laporan-laporan penelitian atau berbagai bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan apa yang akan kita lakukan dalam penelitian. Itu. Kemudian tujuannya untuk apa? Tujuan untuk melakukan studi pustaka ini adalah yang pertama, meningkatkan pemahaman dan memperluas wawasan tentang teori-teori dan penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian tujuan yang kedua adalah sebagai jalan untuk memecahkan permasalahan penelitian. Nah, tentu saja tujuan melakukan studi pustaka ini adalah supaya kita lebih siap dalam melakukan penelitian. Apapun nanti, misalkan di tengah jalan kita menemukan sesuatu yang tidak kita prediksi atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kalau kita sudah mempunyai modal pengetahuan gitu ya, mempunyai modal kita sudah membaca berbagai teori, kita akan lebih siap menghadapinya. Jadi akan menemukan alternatif-alternatif apabila di tengah jalan pada saat penelitian kita menemukan kesulitan atau hambatan. Nah, tentu saja sebelum dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, tentu saja pada saat kita melakukan tinjauan pustaka, mulai dari mencari, membaca dan menelaah, tentu saja kita harus memperhatikan kriteria pemilihan bahan pustaka. Jadi yang pertama itu adalah harus relevan, ya. Jadi kita perhatikan relevansinya, apakah sumber pustaka yang kita pilih atau referensi-referensi yang kita pilih ini sesuai atau tidak dengan apa yang mau kita bahas dalam penelitian. Kemudian kita juga harus memperhatikan kelengkapannya. Apakah sumber-sumber yang kita butuhkan ini sudah lengkap atau belum. Kemudian yang terakhir adalah kita harus memperhatikan kemutakhirannya. Jadi kita usahakan untuk menggunakan sumber-sumber referensi yang terbaru gitu. Mungkin maksimal 10 tahun terakhir boleh, tapi tidak lebih dari 10 tahun gitu ya. Sebaiknya memang kita harus mengupdate pengetahuan atau sumber-sumber pustaka yang memang terbitannya itu terbaru, yang paling baru kita gunakan. Oke. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya adalah apa saja jenis sumber pustaka? Apa saja jenis-jenisnya? Oke, jadi berdasarkan jenisnya sumber pustaka itu kita bagi menjadi dua ya. Ada yang namanya media cetak, ada juga media non cetak atau elektronik. Kita tahu bahwa untuk saat ini mungkin lebih banyak dan akan lebih mudah kita menemukan sumber pustaka yang media non cetak. Kita bisa menemukannya di jurnal-jurnal elektronik ataupun di
berbagai situs web dan segala macam gitu ya. Dan itu sekarang sudah luas gitu ya, sudah luas dan dapat diakses, banyak sekali yang dapat diakses. Kemudian untuk media cetak biasanya ini memang di buku-buku atau di jurnal cetak juga ada, tapi memang masalahnya kita harus harus ke toko buku, kita harus ke perpustakaan, kita harus ke tempat-tempat yang memang menyediakan sumber pustaka yang menyediakan dalam bentuk cetaknya. Nah, jadi berdasarkan jenisnya ini ada dua ya, media cetak dan media non cetak. Yang mana yang lebih bagus? Itu tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih jelek gitu. Silakan gunakan dua-duanya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang terakhir, unsur apa saja yang harus ada di daftar pustaka. Oke, jadi setelah tinjauan pustaka ini akan terkait dengan daftar pustaka. Biasanya daftar pustaka ini disimpannya di paling akhir sebelum ke lampiran-lampiran. Jadi di daftar pustaka ini harus mencantumkan, harus menuliskan itu apa saja sumber-sumber pustaka yang digunakan di bab tinjauan pustaka. Jadi pada saat di bab 2 kita menuliskan kutipan-kutipan atau teori-teori yang berasal dari sumber referensi, baik itu buku, baik itu jurnal, baik itu makalah atau sebagainya, nanti si sumbernya itu, sumber kutipannya itu kita harus sertakan atau tuliskan di daftar pustaka. Nah, lalu unsur apa saja yang harus ada di daftar pustaka? Daftar pustaka ini tentu saja harus menyertakan nama penulis gitu ya, kemudian fakta penerbitannya, dan juga judulnya, jangan lupa. Jadi ini yang wajib sekali dicantumkan di daftar pustaka. Jadi harus ada penulis, harus ada fakta penerbitan, dan harus ada judul. Nah, untuk penulisnya sendiri, ini yang ditulisnya adalah penulis utama dan penulis pendamping. Jadi kalau ada beberapa penulis, misalkan 2 penulis atau 3 penulis dalam satu sumber pustaka, itu kalian harus menuliskan ke semuanya, semua penulisnya. Kemudian nama keluarga atau family name itu ditulis pertama, kemudian diikuti singkatan nama pertama dan nama tengah. Ya memang, jadi di daftar pustaka itu biasanya memang yang dituliskan terlebih dahulu adalah nama belakangnya atau family name-nya. Kemudian jangan lupa bahwa gelar kesarjanaan atau gelar profesi atau gelar apapun itu, gelar kehormatan itu tidak perlu dituliskan gitu ya. Jadi cukup nama aslinya saja. Oke, itu ya dari aspek penulis. Kemudian di fakta penerbitan, biasanya yang harus dituliskan itu adalah nama tempat, kota di mana si sumber itu diterbitkan, kemudian nama penerbitnya juga, waktu terbitannya itu tahun berapa biasanya ya, itu harus perlu. Dan jika perlu, biasanya untuk jurnal itu harus ditanyakan juga volume dan edisinya gitu ya. Jadi volume berapa nih si jurnal ini keluar. Oke, kemudian yang ketiga adalah tentu saja kita harus menuliskan judul. Judulnya apa? Jadi mencakup judul, boleh subjudul makalah dalam jurnal, atau bab atau bagian buku dan judul, subjudul majalah, buku atau monografi. Itu hal-hal yang unsur-unsur yang harus ada dalam daftar pustaka. Ya, itu review dari bab dari pertemuan kemarin, dari bab tinjauan pustaka. Sekarang kita lanjutkan kembali. Sekarang kita masuk ke kerangka teori atau kerangka konsep dan hipotesis ya. Jadi ini masih nyambung di outline-nya ya. Jadi bahwa kemarin itu kita sudah bahas outline yang pertama, yaitu tinjauan pustaka atau studi pustaka. Hari ini kita akan bahas mengenai kerangka teori dan kerangka konsep dan juga hipotesis gitu ya. Oke, kita mulai. Oke, jadi kerangka teori dulu. Apa sih yang dimaksud dengan kerangka teori? Nah, kita harus berangkat dulu dari dasar pemikiran yang jelas. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang akan kita lakukan, tentu saja ini harus berdasarkan pemikiran yang jelas gitu ya. Nantinya dasar pemikiran yang jelas ini akan juga menjadi dasar kita untuk melakukan penelitian. Jadi dasar pemikiran yang jelas ini dari masalahnya apa itu harus jelas, kemudian rumusan masalahnya, tujuan penelitiannya juga harus jelas gitu ya. Nah, kalau dasar pemikiran ini sudah jelas, maka kita bisa melakukan penelitian. Nah, dalam penelitian ini
tentu kita harus menyusun kerangka teori yang menerangkan dari sudut mana suatu masalah penelitian ini akan ditinjau. Apalagi kalau topik penelitian yang kita ambil itu sangat luas. Jadi kita harus membatasi dari sudut mana kita membahasnya atau dari aspek mana kita bahasnya. Jadi itu akan mempersempit bahasan kita. Kenapa kita harus mempersempit? Karena supaya jelas tujuan, kemudian jadi masalah yang kita angkat itu harus jelas gitu. Jadi apabila masalahnya masih terlalu luas, maka itu nanti tidak akan kualitas penelitiannya itu tidak akan bagus. Sehingga berangkat dari topiknya yang memang harus jelas, kemudian rumusan masalahnya juga harus jelas, kemudian tujuannya juga nanti akan jelas gitu ya. Nah, dari dasar pemikiran yang jelas ini kita harus menyusun kerangka teori yang nantinya akan menerangkan dari sudut mana, dari sudut pandang mana, dari aspek mana kita akan meninjau penelitian tersebut. Ya, jadi kita bahas dulu nih apa sih sebetulnya teori di sini. Teori ini adalah seperangkat konsep dan definisi yang saling berhubungan dan mencerminkan suatu pandangan sistematik mengenai fenomena dengan menerangkan hubungan antar variabel dengan tujuan untuk menerangkan dan meramalkan fenomena. Jadi kita tahu bahwa yang namanya teori itu memang disusun dari beberapa konsep. Ya. Jadi coba deh kalian kemarin sudah saya berikan tugas untuk merangkum atau mendapatkan intisari dari beberapa sumber, dan itu bisa kita sebut sebagai teori. Jadi teori yang dimaksud di situ adalah pada saat kalian memperoleh konsep A dari referensi mana, konsep B dari referensi mana, konsep C dari referensi mana, kalian gabungkan itu akan menjadi suatu teori, gitu ya. Dan tentu saja konsep-konsep yang kalian ambil itu harus saling berhubungan dan nantinya akan mencerminkan suatu pandangan sistematik, gitu, mengenai topik apa nih, gitu ya. Gitu. Jadi ini yang dimaksud dengan teori. Kemudian kita masuk ke kerangka teori. Kalau tadi pengertian teori, sekarang masuk ke kerangka teorinya. Jadi kerangka teori ini dibangun dari berbagai teori yang ada dan saling berhubungan sebagai dasar untuk membangun kerangka pemikiran. Oke, sampai sini dulu mungkin teman-teman harus mencerna dulu. Jadi yang namanya teori itu adalah disusun dari beberapa konsep. Teori, maka pada saat kita gabungkan ini akan membentuk suatu kerangka teori, gitu ya. Jadi kerangka teori ini memang dibangun dari berbagai teori yang ada, dan tentu saja teori ini harus saling berhubungan, gitu ya, yang nantinya akan membangun suatu kerangka pemikiran, gitu ya. Oke, jadi kerangka teori ini harus disusun sejelas mungkin dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca, ya tentu saja, gitu ya. Kemudian kerangka teori juga perlu diungkapkan, dan ini merupakan kerangka acuan komprehensif mengenai konsep, prinsip, atau teori yang digunakan sebagai landasan dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Oke, kemudian selanjutnya, biasanya bab yang memuat tentang kerangka teori penelitian ini adalah bab tinjauan pustaka. Oke ya, kemarin bab tinjauan pustakanya sudah dijelaskan bahwa dalam satu bab tersebut, kalau kita bedah, itu isinya adalah kerangka teori. Kerangka teori ini disusun berdasarkan beberapa teori. Teori-teori ini disusun berdasarkan beberapa konsep. Nah, seperti itu gitu ya, teman-teman. Jadi, urutannya itu, jadi satu tinjauan bab tinjauan pustaka ini dalamnya itu adalah kerangka teori. Nah, kerangka teori kalau kita bedah itu terdiri dari beberapa teori kan, sedangkan teori-teorinya sendiri itu disusun dari beberapa konsep. Jadi mereka saling berhubungan sehingga membentuk suatu kerangka, kemudian dan ini yang akan menjadi landasan kita dalam memecahkan masalah yang akan dihadapi. Sehingga kenapa itu bab tinjauan pustaka dikatakan, apakah ini sebuah keharusan? Tentu saja iya, karena ini yang akan menjadi landasan dalam memecahkan masalah. Oke, selanjutnya adalah
Nah, peran kerangka teori dalam penelitian ini yang pertama adalah memberi kerangka pemikiran bagi penelitian. Ya, memberi kerangka pemikiran bagi penelitian tentu saja. Kemudian membantu peneliti dalam menyusun hipotesis penelitian. Nah, jadi kalau kerangka pemikirannya sudah terbentuk, maka kita akan mudah dalam menyusun hipotesis penelitian. Kalau kerangka pemikirannya sudah terbentuk dan kita pahami, maka kita akan mudah untuk membuat dugaan awal. Jadi dugaan awal kita itu adalah sebagai prediksi. Oh, nanti penelitian kita nantinya akan seperti ini, hasilnya akan seperti ini. Nanti kedepannya akan menghasilkan data seperti ini. Nah, jadi pada saat kerangka pemikiran itu sudah ada gitu, sudah jelas, maka kita bisa menyusun hipotesis penelitian gitu. Kemudian yang ketiga adalah memberikan landasan yang kuat dalam menjelaskan dan memaknai data dan fakta. Ini hubungannya nanti ke bab 4 ya, di hasil dan pembahasan. Tentu saja kalau kalau kerangka teorinya di sini sudah jelas, sudah komprehensif, maka kita juga akan kuat dalam menjelaskan atau menginterpretasikan data, sehingga kita nanti pembahasannya itu akan lebih mendalam gitu ya, akan lebih lengkap. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah mendudukan permasalahan penelitian secara logis dan runtut. Oke, kemudian membantu dalam membangun ide-ide yang diperoleh dari hasil penelitian. Kemudian yang keenam adalah memberikan acuan dan menunjukkan jalan dalam membangun kerangka pemikiran, memberikan dasar-dasar konseptual dalam merumuskan definisi operasional, dan juga membantu mendudukan secara tepat dan rasional dalam mensintesis dan mengintegrasikan gagasannya. Nah, ini adalah peran kerangka teori dalam penelitian. Jadi intinya yang pertama itu kita akan menemukan kerangka pemikiran. Ini akan menjadi dasar kita dalam menemukan kerangka pemikiran. Kemudian kerangka pemikiran yang jelas itu kita jadikan modal untuk menyusun hipotesis penelitian. Kemudian nanti juga setelah ada hipotesis, kemudian selanjutnya kita uji kan. Nah, nanti hasil pengujiannya kita akan bahas, dan ini akan menjadi kerangka teori ini kita akan menjadikan modal kita juga dalam menginterpretasikan data gitu ya, dan fakta tentu saja setelah menguji hipotesis. Kemudian kita juga akan memberikan dasar-dasar konseptual dalam merumuskan definisi operasional nanti. Pada saat misalkan kita ditanya suatu hal, maka kita akan bisa merumuskan definisi operasional secara mandiri. Jadi tidak secara definisi, secara kalimat teori dari buku, tapi kita juga bisa langsung mendefinisikan secara operasional bagaimana sesuai dengan pemikiran yang ada gitu kan. Oke, selanjutnya ini peran kerangka teori dalam penelitian. Selanjutnya adalah prosedur penyusunan kerangka teori. Oke, jadi yang pertama untuk menyusun kerangka teori ini adalah melakukan kajian pustaka. Nah, jadi tentu saja kita harus melakukan kajian pustaka dulu, kita harus banyak baca dulu, kita harus banyak menelaah terlebih dahulu. Maka setelah banyak baca, setelah banyak menelaah, kita akan menemukan suatu berbagai konsep yang nantinya kita akan susun menjadi suatu teori. Kemudian teorinya juga kita dapatkan kembali dari berbagai referensi yang lebih banyak, maka kita akan bisa menyusun kerangka teori. Jadi tentu saja langkah pertama adalah melakukan kajian pustaka. Kemudian yang kedua adalah melakukan sintesa atau modifikasi antara teori yang satu dengan yang lainnya. Nah, jadi hasil tadi membaca, hasil tadi menelaah, tentu saja kita akan mendapatkan berbagai teori. Maka kita lakukan sintesa nih, sintesa dan modifikasi antara teori yang satu dengan yang lainnya. Apakah ini saling berhubungan, atau ini perlu diungkapkan, atau ini tidak perlu diungkapkan. Nah, kita lakukan sintesa, kita pilah mana yang sesuai, mana yang tidak. Kemudian pilah juga mana yang teori-teori ini saling berhubungan atau tidak, atau saling mendukung atau tidak.
Selanjutnya adalah menyusun sendiri nih kerangka pemikiran secara logis, runtut, dan rasional setelah mengemukakan beberapa teori tentang variabel yang diteliti. Jadi untuk urutannya sendiri itu silakan lakukan sendiri gitu ya, mana sekiranya yang mau diungkapkan terlebih dahulu. Untuk urutannya itu yang mana dulu itu silahkan sesuai dengan kebutuhan. Tentu saja ini harus dipikirkan secara logis dulu, kemudian ini harus runtut atau sistematis, dan juga harus rasional seperti itu gitu ya. Oke, kemudian sekarang masuk ke kerangka konsep. Jadi untuk konsepnya sendiri ini adalah suatu pengertian dasar dari sesuatu yang akan diteliti. Ya. Jadi konsepnya sendiri ini adalah pengertian dasar dari sesuatu yang akan diteliti. Nah, kerangka konsep penelitian ini pada dasarnya adalah kerangka hubungan antar konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian-penelitian yang akan dilakukan. Kemudian, kerangka konsep penelitian ini secara operasional merupakan visualisasi hubungan antar variabel-variabel yang dibangun berdasarkan paradigma penelitian. Nah, sekarang muncul lagi variabel. Jadi, hubungan antara dari variabel sampai dengan kerangka teori itu seperti apa? Jadi, teman-teman, kita mungkin berangkatnya dari variabel ya. Jadi, variabel nih, ada beberapa variabel. Jadi variabel ini bisa jadi berhubungan atau tidak, kita lihat dari konsepnya sendiri. Jadi awalnya adalah variabel-variabel, dari variabel-variabel ini dia akan membentuk beberapa konsep dia akan membentuk suatu kerangka konsep. Nah, kerangka konsep itu akan membentuk suatu teori. Nah, teori itu akan membentuk suatu kerangka teori. Jadi dari kerangka teori tersebut nanti akan membentuk suatu kerangka pemikiran. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi urutannya yang paling sederhana adalah variabel sampai akhirnya ke dalam suatu kerangka pemikiran. Kerangka teori kemudian nantinya ke kerangka pemikiran. Oke. Jadi kerangka konsep di sini akan menjelaskan secara secara komprehensif gitu ya, berbagai konsep dari variabel-variabel penelitian tentang bagaimana pertautan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian yang ingin diteliti, yaitu variabel bebas dengan variabel terikat. Ya, kemudian kerangka konseptual dalam suatu penelitian ini perlu dikemukakan apabila penelitian berkenaan dengan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas mengenai sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka perlu dilakukan deskripsi teoritis masing-masing variabel dengan argumentasi terhadap variasi besarnya yang diteliti. Oke, jadi intinya sih kalau kerangka konsep ini biasanya diungkapkan apabila variabelnya itu terdiri dari dua variabel atau lebih. Jadi kalau variabelnya hanya satu, maka ini cukup dideskripsikan secara teoritis saja, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah ini adalah syarat mengenai kerangka konsep yang baik. Jadi yang pertama, variabel penelitiannya ini yang akan diteliti ini harus jelas. Ya, kemudian kerangka konsep harus menjelaskan hubungan antar variabel yang akan diteliti dan ada teori yang mendasarinya tentu saja. Kemudian kerangka konsep ini jawabannya mudah dipahami. Ya, jadi kerangka konsep ini jawabannya harus mudah dipahami. Oke, kemudian untuk tujuan membuat kerangka konsep. Jadi tujuan membuat kerangka konsep ini yang pertama adalah memberikan penjelasan secara visualisasi mengenai hubungan variabel-variabel penelitian, kemudian mempertegas ruang lingkup penelitian, meningkatkan ketajaman pemahaman tentang variabel-variabel yang akan diteliti, dan juga kerangka konsep ini dapat dijadikan bahan untuk pemilihan jenis desain penelitian. Gitu ya. Jadi ini adalah tujuan membuat kerangka konsep. Oke, kemudian selanjutnya bagaimana caranya kita membuat kerangka konsep? Oke, jadi yang pertama adalah kerangka konsep ini sebaiknya dibuat dalam bentuk skema atau diagram.
sehingga mudah untuk melihat hubungan antar variabel dan analisis datanya. Jadi memang kerangka konsep ini kita harus, yang pertama kita memang harus tahu dulu variabel apa yang akan kita bahas dalam penelitian. Selanjutnya nanti kita buat skema atau diagram. Sebetulnya tidak harus diagram juga, hanya bentuk list juga. Apa sih mengenai konsep apa sih yang mau kita bahas, itu juga sudah cara membuat kita menyusun kerangka konsep. Jadi yang pertama, pada saat kita sudah tahu variabelnya apa, kita buat skema atau diagram atau list saja tidak apa-apa. Kira-kira apa yang harus diungkapkan dalam bab tinjauan pustaka tentunya ya. Nanti kita akan ungkapannya di bab tinjauan pustaka. Nah, seringkali tidak semua variabel ini diukur dalam penelitian, sehingga pada diagram ini hendaklah diberikan keterangan sebagai batas-batas lingkup penelitian. Jadi kalau kerangka konsepnya sendiri ini adalah masih secara keseluruhan. Nanti kita akan pilah mana yang sekiranya tidak perlu diungkapkan atau mana saja yang harus diungkapkan. Jadi kita tentukan batasan-batasan lingkup penelitiannya. Itu. Kemudian kerangka konsep yang baik ini dapat memberikan informasi yang jelas sehingga mempermudah penelitian, desain penelitian nantinya. Dan kemudian selanjutnya adalah dianjurkan kerangka konsep ini dikutip dari konsep yang telah baku, atau pengembangan atau modifikasi atau penggabungan dari kerangka konsep yang baku. Jadi memang tentu saja ini harus ada dasarnya dulu gitu ya, dasarnya yang kuat. Jadi memang dianjurkannya itu adalah kita ambil dari konsep yang memang sudah baku. Oke, nah ini harus jadi catatannya. Jadi cara membuat kerangka konsepnya sendiri adalah kita harus pada saat kita menemukan topik dan kita sudah menentukan variabelnya apa, maka kita bisa berangkat dari membuat skema atau diagramnya terlebih dahulu sebelum kita pilih mana yang akan kita jelaskan, mana yang akan kita ungkapkan, mana yang akan tidak. Gitu ya. Oke, kemudian langkah-langkah dalam membuat kerangka konsep. Jadi yang pertama mungkin kita harus mengidentifikasi kembali topik penelitian, terutama variabel penelitian. Nah ini ya, kita berangkatnya dari sini. Kita harus mengidentifikasi topiknya apa, gitu kan. Kemudian variabel-variabelnya apa nih yang akan kita jadikan sebagai variabel penelitian. Selanjutnya, kita identifikasi kerangka teori dalam tinjauan pustaka sebagai dasar membuat kerangka konsep. Jadi mungkin ini berangkatnya dari garis besarnya terlebih dahulu. Jadi pada saat kita sudah menentukan topik, kita kan harus masuk ke bab 2. Nah, di bab 2 ini apa sih yang mau kita tuliskan? Jadi si teori-teorinya itu misalkan ya, kemarin contoh yang saya buatkan itu adalah mengenai dosis radiasi dari pasien HSG. Maka nanti di bab 2-nya itu saya akan ungkapkan nih pengertian HSG-nya terlebih dahulu misalkan ya, kemudian pengertian dosisnya, kemudian batas dosisnya, kemudian bagaimana proteksi radiasi dan seterusnya. Nah, itu adalah teori-teori yang bisa saja kita masukkan ke dalam tinjauan pustaka. Nah, teori-teori yang sudah kita identifikasi itu nantinya kita akan pecah kembali ke bagian yang lebih kecil sebagai dasar untuk membuat kerangka konsep. Seperti itu. Nah, kemudian nanti kita gambarkan melalui skema hubungan antar variabel yang akan diteliti. Jadi dari teori itu kita nanti pecahkan kembali ke beberapa konsep gitu kan. Nah, nanti konsep-konsepnya itu kita gambarkan apakah ini akan berhubungan atau variabel-variabelnya ini akan variabelnya ini berhubungan tidak satu sama lainnya, seperti itu. Jadi kita nanti akan mengetahuinya dari teori-teori yang sudah kita jabarkan. Kemudian pastikan semua variabel penelitian yang akan diteliti ini sudah diakomodir dalam skema kerangka konsep penelitian. Oke, kemudian selanjutnya, jika dalam gambar kerangka konsep penelitian ada variabel yang tidak diteliti, maka berikan keterangan atau penjelasan. Oke, tentu saja pada saat kita menyusun teori dan kita memecahkannya menjadi beberapa konsep, itu pasti akan banyak sekali, karena teori itu kan pada dasarnya memang terdiri dari atau susunan dari beberapa konsep. Nah, akan banyak sekali konsep yang mendasari teori tersebut. Kita tidak harus
membawa semua konsep itu ke dalam tinjauan pustaka, tapi kita juga bisa memilahnya. Jadi dalam kerangka konsepnya nanti, jika ada variabel yang tidak diteliti atau yang tidak perlu kita ungkapkan, maka nanti kita bisa memberikan keterangan atau penjelasan, bahwa ini tidak diteliti, bahwa ini diteliti, kemudian ini dibatasi atau tidak, seperti itu. Jadi secara umum garis kalau dalam kerangka konsep ya, jadi ada yang namanya garis. Kita memberikan ciri dengan memberikan garis. Jadi secara umum garis-garis ini menunjukkan variabel yang diteliti dan garis putus-putus menunjukkan variabel yang akan diteliti. Nah, maksudnya yang mana? Nah, biasanya seperti ini. Jadi dalam suatu kerangka konsepnya sendiri itu biasanya ada beberapa garis sebagai penanda. Jadi kalau garisnya tegas seperti ini, ini diteliti, kemudian yang putus-putus ini tidak diteliti, kemudian kalau garis lurus saja ini artinya berhubungan, kalau ada tanda panahnya ini berpengaruh, kemudian ada tanda panah di kedua sisi, ini artinya menunjukkan hubungan sebab akibat, kemudian kalau yang seperti ini menunjukkan suatu perbandingan. Oke, kemudian yang terakhir adalah nanti kita bisa berikan uraian secara singkat dan jelas bagaimana konsep-konsep tersebut mempengaruhi konsep atau variabel yang lain. Gitu. Jadi memang ini ditinjaunya adalah per variabel. Apakah variabel-variabel ini berhubungan atau tidak, gitu kan? Berhubungan atau tidak nanti akan ditunjukkan dengan garis tegas seperti ini. Kemudian berpengaruh atau tidak nanti akan ditunjukkan oleh tanda panah atau sebab akibat atau perbandingan atau seperti apa. Seperti itu. Nah, ini contoh kerangka konsep ya. Jadi misalkan saya ambil judul yang sederhana saja, misalkan judul yang akan kita teliti ini adalah tinjauan faktor-faktor penyebab penyakit cacingan misalkan ya. Nah, tinjauan faktor-faktor penyebab cacingan. Maka di sini kata kunci utamanya adalah penyakit cacingan kan, penyakit cacingan. Di sini nih kunci utamanya. Nah, tapi pada saat kita harus membuat kerangka teorinya. Jadi mungkin kalau kita membaca referensi-referensi, maka kita akan menemukan agentnya apa sih gitu. Penyebabnya apa sih penyebab si penyakit cacingan ini misalkan ya. Bahwa ini ada cacing gelang, ada cacing cambuk, ada cacing tambang, cacing benang, cacing kremi misalkan gitu ya. Kemudian hostnya ini ada faktor umur, misalkan ya, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, dan sosial ekonomi, kemudian selanjutnya gaya hidup, hygiene perorangannya, mulai dari kebiasaan memakai alas kaki, kebiasaan mencuci tangan, dan seterusnya sampai ke kebiasaan makannya seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah faktor lingkungannya seperti apa. Misalkan untuk lingkungan fisiknya, kondisi tanah di lingkungannya seperti apa, kondisi airnya keruh atau tidak, kondisi udaranya, iklimnya, makanannya, atau sanitasi lingkungan rumahnya, gitu ya, jambannya mungkin kita bisa lihat, kemudian lantainya, tempat sampah dan seterusnya gitu ya, sampai ke lingkungan biologinya, kemudian lingkungan sosial ekonominya. Itu mungkin kerangka sedikit kerangka yang kita dapatkan dari beberapa referensi atau buku-buku yang kita tinjau. Kemudian misalkan penyebab hal-hal yang disebabkan oleh penyakit cacingan itu bisa juga menyebabkan anemia. Kemudian produktivitas kerja akan menurun, berbagai gangguan yang akan terjadi, kekurangan gizi, kemudian kemampuan belajar. Ini akan dampaknya itu akan kemana-mana. Nah, ini adalah kerangka konsep yang kita peroleh dari hasil kita melakukan tinjauan pustaka. Jadi beberapa buku, beberapa sumber kita baca, kita kaji, dan akhirnya kita menemukan suatu kerangka konsep seperti ini. Nah, tapi apakah semua yang kita peroleh ini harus kita ungkapkan di bab tinjauan pustaka? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena dari judul yang kita ambil ini hanya meninjau tinjauan faktor-faktor. Tinjauan faktor-faktor penyebab ya. Jadi artinya kita bisa memilah nih mana yang akan kita teliti dan mana yang tidak akan kita teliti. Sehingga kita bisa membedakannya dengan garis putus-putus untuk yang tidak diteliti,
untuk yang diteliti ini garis tegas. Sehingga mana? Nah, ini akibatnya itu tidak kita teliti gitu ya. Jadi ini yang bawah, bagian bawah itu tidak kita teliti sehingga kita berikan kotak atau garis putus-putus. Tapi untuk yang atas ini dari agentnya, dari faktor hostnya, kemudian dari faktor lingkungan, ini yang akan kita teliti sehingga kita berikan garis tegas atau kotak tegas gitu ya. Karena ini agent, faktor host, dan faktor lingkungan ini yang akan mendukung atau yang relevan dengan judul yang kita tentukan. Jadi tinjauan faktor-faktornya sudah, berarti yang atas saja yang akan kita bahas di tinjauan pustaka. Jadi untuk yang bawahnya akibat dari penyakit cacingan ini tidak usah kita bahas nantinya. Oke, itu contoh yang pertama. Atau selanjutnya ini ada contoh kerangka konsep yang kedua. Untuk judul misalkan, kerangka konseptual hubungan kebiasaan merokok dengan waktu pemulihan kesadaran post operasi fraktur yang menggunakan anestesi general. Misalkan ya, itu judulnya. Kerangka konseptual hubungan. Nah, ini judulnya, hubungan kebiasaan merokok dengan waktu pemulihan kesadaran post operasi fraktur yang menggunakan anestesi general. Oke, jadi di sini kata kuncinya apa sih? Di sini ada kata kunci. Kalau saya melihat di sini ada dua variabel. Jadi kebiasaan merokok. Yang pertama kebiasaan merokok dan yang kedua adalah waktu pemulihan kesadaran. Nah, jadi dua kata kunci ini yang akan kita jadikan dasar untuk mencari sumber-sumber referensi. Oke, sekarang kita cari sumber referensi, kita cari buku, kita cari jurnal, kita cari berbagai hal yang bisa kita jadikan sebagai referensi atau acuan teori. Maka sehingga misalkan kita sekarang sudah menemukan dan membentuk rangka konsep seperti ini. Bahwa misalkan dari referensi yang satu kita menemukan, nah ini lihat dulu deh, bahwa di sini ada dua variabel ya, jadi kebiasaan merokok sama pemulihan kesadaran. Nah, untuk post operasi fraktur ini sebagai ini sebagai kondisi yang menghubungkan kedua variabel tersebut. Jadi untuk variabel yang pertama kebiasaan merokok, kita bisa menemukan misalkan di referensi yang pertama kita menemukan kandungan rokok yang paling dominan itu apa sih? Ada nikotin, ada tar, ada karbon monoksidanya. Kemudian pengaruh rokok bagi kesehatannya itu dari jangka pendeknya dan dari jangka panjangnya seperti apa, gitu ya. Kemudian nah, sekarang dari pemulihan kesadarannya, variabel yang kedua, kita menemukan beberapa metode, misalkan dengan menggunakan metode EVPU, gitu ya, ada awake-nya, ada verbal response-nya, ada painful response, ada unresponsive-nya, kemudian nanti juga ada metode yang kedua dengan menggunakan GCS, misalkan kemampuan, ini indikatornya, kemampuan membuka matanya seperti apa, kemampuan motoriknya, kemampuan verbalnya, sehingga nanti kita bisa tinjau waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan kesadaran dengan CGS itu berapa. Ya, dan tentu saja dari ada hubungan antara kandungan rokok ya terhadap faktor yang mempengaruhi kesadaran. Jadi ada lesi supratentorial, lesi subtentorial, kemudian gangguan metabolik dan cerebral diffuse, yaitu kekurangan oksigen, kekurangan glukosa, gangguan peredaran darah, pengaruh toksin dan segala macam, gitu ya. Nah, sehingga ceritanya kita sudah memperoleh kerangka konsep seperti ini. Tentu saja, ini jangan lupa kalau misalkan dia berhubungan, maka dia akan dihubungkan dengan garis tegas. Tapi kalau ada yang berpengaruh, misalkan dia akan ditanda panahi. Nah, seperti ini. Jadi kandungan rokok dia akan mempengaruhi faktor kesadaran. Kemudian kandungan rokok ini akan berpengaruh terhadap kebiasaan merokok. Kemudian kebiasaan merokok ini dia akan berpengaruh terhadap kesehatannya, gitu kan?
Nanti faktor yang mempengaruhi kesadaran itu akan berpengaruh terhadap pemberian kesadaran dan seterusnya. Jadi nanti di sini akan dibedakan yang berhubungan itu garis lurus saja, berpengaruh itu dengan tanda panah. Kemudian kalau sebab akibat dia akan tanda panahnya di dua sisinya, gitu ya. Kemudian selanjutnya kita batasi mana yang akan kita teliti dan mana yang tidak. Jadi berdasarkan judul yang tadi, kata kuncinya itu kan kebiasaan merokok dan pemulihan kesadaran. Tapi dari kerangka konsep yang kita peroleh ini kan tidak semua harus kita ungkapkan di bab tinjauan pustaka, tapi kita pilah saja. Mana sih yang akan kita ungkapkan? Nah, kita lihat dari kotak yang tegas saja. Jadi di sini dengan menggunakan GCS. Jadi kita akan mengungkapkannya bagaimana kemampuan membuka matanya, kemampuan motoriknya, kemampuan verbalnya, sampai nantinya waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan. Dan ini yang akan kita teliti. Gitu ya, seperti itu. Jadi ini adalah kerangka konsep yang dibentuk, kemudian kita pilah untuk menjadi teori yang akan kita bahas di bab 2. Nah, sekarang apa sih perbedaan antara kerangka teori dan kerangka konsep? Gitu ya. Dari tadi kita bahas kerangka teori, kerangka konsep, perbedaannya apa? Sepertinya terdengar sama gitu ya, tapi padahal ini berbeda. Jadi, kalau kerangka teori ini pada dasarnya adalah garis besar atau ringkasan dari berbagai konsep. Ya. Ringkasan dari berbagai konsep, ringkasan dari berbagai teori, dan literatur yang digunakan oleh peneliti. Jadi kerangka teori itu hanya kerangka besarnya saja, apa yang mau kita bahas. Gitu ya. Nah, kerangka teori ini merupakan ringkasan dalam bentuk skematis dari hubungan antar variabel. Variabel bebas, variabel terikat, atau variabel luar. Gitu ya. Nah, jadi seperti ini mungkin ya skemanya. Jadi kerangka teori ini adalah kerangka teori dari hubungan antar variabel. Jadi dari variabel bebas dan variabel terikatnya, variabel bebas dan variabel tergantung, gitu ya. Nanti kita tinjau bahwa ada variabel antara, kemudian ada variabel luar. Ya, ada variabel luar. Ini ada variabel luar, ada variabel luar, ada variabel luar. Jadi variabel luarnya ini bisa mempengaruhi variabel bebas, bisa juga mempengaruhi variabel terikat, kemudian variabel luarnya bisa mempengaruhi variabel antara, gitu ya. Nah, kemudian di situ juga ada variabel perancu atau confoundingnya. Jadi sebagai variabel yang ada di antara variabel bebas dan variabel tergantung. Ya, variabel terikat. Oke. Sedangkan kerangka konsep ini merupakan skema yang menggambarkan hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat saja. Jadi nah, seperti ini kerangka konsepnya. Jadi kita tinjaunya hanya variabel bebas dan variabel terikatnya saja, tidak melihat adanya variabel luar. Jadi kalau konsep itu dia hanya hanya menggambarkan variabelnya saja. Gitu. Jadi variabelnya saja, variabel-variabel yang akan kita teliti ini kita tinjau, kita cari referensinya sehingga kita menemukan kerangka konsep antara kedua variabel ini. Nah, tapi kalau sudah menyangkut beberapa konsep dan juga sudah mengikut sertakan variabel luarnya, variabel antaranya, nah itu sudah masuk ke kerangka teori nih. Jadi teori itu memang lebih luas daripada konsep. Kerangka teori itu lebih komprehensif dari kerangka konsep, tapi memang kerangka teori ini adalah garis besar gitu. Jadi garis besarnya saja yang nantinya akan dipecahkan atau akan di-split ke dalam kerangka konsep seperti itu. Jadi memang kerangka konsep ini cakupannya memang lebih sempit. Oke ya, seperti itu. Nah, sekarang variabel tadi sudah banyak disebutkan. Bahkan mungkin dari kemarin juga sudah disebutkan apa sih yang namanya variabel tersebut gitu ya. Oke, jadi yang namanya variabel itu apa sih? Untuk pengertiannya sendiri, variabel ini adalah suatu atribut atau sifat atau nilai orang juga boleh, atau faktor perlakuan terhadap objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Gitu ya. Ini secara harfiahnya. Gitu ya. Atau secara sederhananya, variabel ini adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam sebuah penelitian. Udah, gitu aja simpelnya.
Jadi variabel ini adalah yang akan menjadi objek pengamatan dalam sebuah penelitian. Atau bisa juga disebutkan variabel itu adalah karakteristik subjek penelitian yang berubah dari satu subjek ke subjek yang lain. Jadi variabel ini bisa dipengaruhi, bisa juga mempengaruhi, gitu kan? Jadi bisa berubah dari satu subjek ke subjek lainnya. Atau juga variabel ini adalah karakteristik suatu benda atau subjek, tapi bukan bendanya itu sendiri. Gimana tuh? Oke, jadi intinya secara simpelnya bahwa variabel itu adalah sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan, yang akan menjadi fokus kita dalam melakukan penelitian. Seperti itu ya, itu simpelnya. Oke, nah coba kita lihat di sini bahwa misalkan ada judul penelitian, yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan kemampuan radiografer dalam menerapkan teknik-teknik komunikasi terapeutik di Rumah Sakit X Bandung, misalkan. Oke ya, ini judulnya, faktor-faktor yang berhubungan dengan kemampuan radiografer dalam menerapkan teknik-teknik komunikasi terapeutik di Rumah Sakit X. Waduh, terlalu panjang. Nah, bagaimana cara menentukan variabelnya? Tentukan kata kuncinya. Kalian harus dapatkan kata kuncinya. Coba ya, kalian baca ulang. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kemampuan radiografer dalam menerapkan teknik-teknik komunikasi terapeutik di Rumah Sakit X Bandung. Oke, pertanyaannya adalah apa yang akan menjadi objek pengamatan? Artinya pertanyaannya apa yang menjadi variabel dalam judul tersebut? Atau boleh, kata kuncinya apa sih? Gitu kan? Nah, jadi apa yang akan menjadi objek pengamatan dalam penelitian tersebut? Jadi, variabelnya di sini atau kata kuncinya di sini atau objek pengamatannya di sini itu adalah yang pertama faktor-faktor. Jadi kata kuncinya adalah faktor-faktor. Tentu saja ya kalau ditulis secara lanjut adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan apa? Dengan kemampuan radiografer. Itu kan, jadi faktor-faktor yang berhubungan dengan kemampuan radiografer. Nah, itu kata kuncinya. Nah, dalam hal apa? Nah, itu adalah mungkin variabel antara tadi dalam menerapkan teknik-teknik komunikasi terapeutik. Ya. Jadi, faktor-faktor dan kemampuan ini yang akan menjadi objek pengamatan. Jadi, faktornya apa, kemudian kemampuannya bagaimana, gitu ya. Jadi, ini yang akan kita tinjau dalam penelitian. Jadi faktor-faktor ini kita bisa kategorikan sebagai variabel bebas, sedangkan kemampuannya ini variabel terikat. Kenapa disebut dengan variabel bebas dan variabel terikat? Karena si faktor-faktor ini yang bisa jadi faktor-faktornya itu bisa kita kendalikan atau ubah. Gitu ya. Sedangkan kemampuannya sendiri di sini ini tergantung dari faktor-faktor tersebut. Jadi kalau misalkan faktor-faktornya banyak, oh berarti kemampuannya bagaimana nih? Kalau faktor-faktornya sedikit, oh berarti kemampuannya bagaimana nih? Nah, jadi si kemampuan ini tergantung dari faktor-faktor tersebut. Makanya si kemampuan ini kita sebut sebagai variabel terikat karena dia terikat atau tergantung oleh variabel bebas, yaitu si faktor-faktor tersebut. Seperti itu ya. Oke, nah tadi ada variabel ada variabel bebas, ada variabel terikat. Itu yang dimaksud dengan jenis variabel. Jadi tadi ya ada variabel bebas, ada juga yang namanya variabel terikat. Jadi variabel bebas ini adalah variabel yang bila ia berubah akan mengakibatkan perubahan variabel yang lain. Jadi variabel yang jika dia berubah nih si bebas ya, variabel bebas, jika dia berubah maka dia akan menyebabkan perubahan terhadap variabel yang lain. Nah, jadi artinya dia bisa kapan saja berubah, dia bisa bagaimana saja dia bisa berubah. Tapi pada saat dia berubah, maka dia akan menyebabkan variabel lain juga berubah. Nah, itu yang dimaksud dengan variabel bebas. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang ikut berubah pada saat si variabel bebas ini berubah. Gitu. Jadi variabel yang berubah akibat perubahan variabel bebas. Jadi variabel bebas ini bisa kapan saja berubah, gitu ya. Sedangkan si variabel terikat dia bisa berubah apabila ada perubahan dari variabel bebas, gitu ya. Itu perbedaannya. Variabel bebas ini bisa kita sebut juga sebagai variabel independen atau variabel
prediktor, atau variabel risiko juga boleh, atau variabel kausa. Gitu ya. Sedangkan si variabel bebas terikat ini atau variabel tergantung ya, karena dia tergantung dari variabel bebas nih. Variabel tergantung ini kita juga sebut sebagai variabel dependent, atau variabel efek, atau variabel hasil, atau variabel outcome, atau event, boleh gitu ya kita sebutnya. Oke, gitu ya. Nah, apa sih kegunaan dari variabel ini? Jadi, variabel ini gunanya adalah untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data. Jadi, apabila kita sudah mengidentifikasi mana variabel bebas, mana variabel terikat, maka kita akan mudah untuk mempersiapkan alat pengumpulan datanya. Dan juga kita akan mudah mempersiapkan metode apa yang akan menjadi cara untuk mengumpulkan data. Kemudian yang kedua yaitu untuk mempersiapkan metode analisis pengolahan data. Jadi selain untuk mempersiapkan alat atau metode pengumpulannya, ini juga akan mempersiapkan kita dalam hal menganalisis atau mengolah datanya. Kemudian yang ketiga adalah kegunaan variabel ini untuk pengujian hipotesis. Jadi sebelum pengujian hipotesis juga kita harus merumuskan hipotesisnya. Nah, itu juga akan sangat membantu kalau variabel bebas dan variabel terikatnya ini sudah jelas. Kemudian variabel penelitian yang baik, yaitu yang pertama adalah relevan dengan tujuan penelitian. Tentu saja, apapun segala sesuatunya ini harus relevan ya, harus sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penelitian kita. Kemudian dapat diamati dan dapat diukur. Nah, ini variabel yang baik itu dia harus dapat diamati dan juga bisa diukur. Kemudian dalam suatu penelitian, variabel ini perlu diidentifikasi, diklasifikasi, dan didefinisikan secara operasional dengan jelas dan tegas agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pengumpulan dan pengolahan data serta dalam pengujian hipotesis. Jadi intinya dia harus bisa diidentifikasi, diklasifikasi, dan didefinisikan secara operasional. Seperti itu. Itu variabel penelitian yang baik. Oke, seperti itu ya. Oke, dan sekarang kita masuk ke hipotesis. Apa sih yang dimaksud dengan hipotesis? Kan? Oke, awal katanya, dari kata dasarnya, hipotesis ini terdiri dari dua kata ya, hipo dan tesis. Jadi hipo ini artinya adalah lemah atau bawah, sedangkan tesis ini artinya dalil atau pernyataan atau kaidah atau boleh juga pendapat ya. Ini secara harfiahnya. Jadi hipotesis ini terdiri dari dua kata yaitu hipo dan tesis. Hipo artinya lemah atau bawah, sedangkan tesis ini artinya dalil atau pernyataan atau kaidah atau pendapat. Nah, sehingga kita bisa nyatakan nih bahwa hipotesis ini adalah pernyataan sementara. Ya, karena ini pernyataannya masih lemah nih. Jadi pernyataan sementara artinya kita perlu mengujinya terlebih dahulu untuk menegaskan apakah hipotesis tadi dapat diterima atau harus diterima atau bahkan harus ditolak gitu, berdasarkan fakta atau data empirik yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Jadi intinya hipotesis ini baru dugaan awal yang sifatnya memang masih bersifat lemah. Bisa jadi dia ditolak, bisa jadi dia diterima. Makanya kita tidak boleh menyimpulkan dulu sesuatu sebelum melakukan pengujian hipotesis, gitu ya, karena sifatnya memang masih lemah. Hipotesis di sini adalah suatu asumsi pernyataan dari hubungan antar dua variabel atau lebih yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian. Dan di sini hipotesis itu tidak menilai benar atau salahnya, tetapi menguji asumsi dengan data empiris apakah sahih atau tidak. Jadi di sini memang si hipotesis ini tidak menilai benar atau tidak ya, tapi memang menguji asumsi saja. Jadi asumsi itu kan memang dugaannya itu nanti pada saat setelah kita uji maka kita dapatkan data empirisnya ini sahih atau tidak sih gitu, seperti itu gitu ya. Oke. Kemudian ciri hipotesis yang baik. Hipotesis yang baik ini
Hipotesis ini adalah merupakan konstruksi dari berbagai gagasan yang diterangkan berdasarkan atau dibuat berdasarkan kerangka konsep penelitian. Gitu ya. Kemudian hipotesis nantinya itu harus dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau statement dan bukan dalam bentuk pertanyaan. Jadi hipotesis ini memang dituliskannya nanti dalam bentuk pernyataan, bukan pertanyaan. Kemudian hipotesis selalu dikaitkan dengan populasi. Sampel penelitian hanya berfungsi sebagai wahana pengujian saja yang nantinya akan digeneralisasikan pada populasi. Kemudian hipotesis paling sedikit melibatkan dua variabel. Nah, jadi kalau kalian nanti mau merumuskan hipotesis, ingat bahwa merumuskan hipotesis itu minimal harus melibatkan dua variabel. Jadi kalau penelitiannya hanya membahas tentang satu variabel, berarti tidak bisa disusun hipotesis, gitu ya. Oke, kemudian hipotesis penelitian ini harus dapat diuji, gitu ya. Kenapa? Karena memang hipotesis ini tujuannya adalah untuk diuji terlebih dahulu sebelum kita melakukan menarik kesimpulan, seperti itu ya. Ini hipotesis yang baik. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah sebagai contoh ya, sebagai ilustrasi untuk memudahkan cara menentukan hipotesis. Jadi sebagai ilustrasinya, misalkan agar memperoleh gambaran yang jelas tentang hipotesis, berikut ini adalah sebuah ilustrasi yang diambil dari kejadian sehari-hari. Misalkan nih, pada suatu hari seorang sopir menghidupkan mesin mobil, ya. Jadi ada seorang sopir mobil, dia menghidupkan mesinnya, ternyata setelah dikunci kontak, kunci kontaknya dimasukkan dan diputar, ternyata si mesinnya ini tidak mau hidup. Nah, berarti kan ini ada permasalahan kan ya. Jadi ini sopir ini sudah berpengalaman gitu kan. Tapi pada saat suatu hari dia menyalakan mesinnya, kemudian setelah kunci kontaknya ini dimasukkan dan diputar, ternyata mesinnya ini tidak mau hidup. Ini masih manual ya. Oke. Nah, kemudian si sopir ini bertanya kan, kenapa nih mesinnya tidak hidup? Nah, ini menjadi masalahnya gitu ya. Masalah ya, kalau mau diteliti mah boleh lah, ini kita angkat sebagai rumusan penelitiannya, rumusan masalah penelitian. Mengapa mesin ini tidak mau hidup? Apa sebabnya gitu kan? Apa sebabnya si mesin ini tidak mau hidup gitu kan? Nah, berdasarkan pengetahuan teoritis gitu ya, kalau ini si Mang sopirnya ini sudah berpengalaman ya, dan mungkin dia sudah banyak baca, mungkin intinya dia sudah banyak referensinya, berdasarkan pengalaman empirik yang telah diperolehnya, maka timbul dugaan teoritis. Nah, ini dugaan atau mungkin pada saat ini si Mang sopirnya ini dia sedang melakukan atau merumuskan hipotesis, mengajukan hipotesis. Nah, dugaan teoritis yang paling mungkin atau dugaan yang beralasan dan paling logis berdasarkan pengalamannya, maka mungkin mesin mobil ini tidak mau hidup karena yang pertama bensinnya habis. Atau mesin mobil ini tidak mau hidup karena businya kotor. Atau mesin mobil ini tidak mau hidup karena akinya lemah misalkan. Nah, ini adalah dugaan sementara yang diungkapkan oleh sopir tadi terhadap permasalahan yang dihadapinya. Oke. Nah, tentu si sopir ini tidak akan mengajukan dugaan yang di luar dari pengalamannya. Tentu si sopir ini tidak akan mengajukan dugaan misalkan mobil ini tidak mau hidup karena ban bocor atau karena ia belum mandi. Kan tidak nyambung ya. Dugaan seperti ini tidak didukung oleh dasar teoritis, dan dugaan tersebut bukanlah suatu hipotesis gitu, karena memang tidak ada dasarnya. Tentu pengajuan hipotesis ini harus ada dasarnya terlebih dahulu. Oke, bensinnya habis, businya kotor, atau akinya lemah. Kalau pada saat itu si kunci sudah dimasukkan dan pada saat diputar dia tidak mau hidup misalkan ya. Tapi dia tidak akan mengajukan tidak mau hidup karena bannya bocor. Ini tidak ada hubungannya pada saat kunci dimasukkan kemudian diputar
mesinnya bisa hidup atau tidak gara-gara bannya bocor, itu tidak masuk akal. Atau karena si emangnya belum mandi, itu kan tidak ada hubungannya gitu ya. Jadi memang mengajukan teorinya juga ini harus berdasarkan teoritis yang logis gitu kan. Nah, artinya pada saat si sopir ini sudah mengajukan hipotesis, tentu kita tidak bisa langsung menyimpulkan. Kita harus mengujinya terlebih dahulu, gitu kan? Nah, maka berdasarkan dugaan di atas dirancang beberapa eksperimen, katanya tuh si emangnya melakukan pengujian hipotesis. Dirancang eksperimen atau observasi untuk mencari data agar dugaan tersebut dapat diterima atau ditolak. Oke, misalkan untuk membuktikan dugaan hipotesis bahwa bensinnya habis, ya, ini untuk duga atau hipotesis yang pertama ya. Tadi kan katanya hipotesis yang pertama itu diduga bahwa bensinnya habis. Untuk membuktikan dugaan pertama ini, maka dia cari panel atau alat untuk melihat seberapa jumlah bensin yang ada. Artinya si mang sopir ini sedang mencari data nih, jika ternyata fakta atau datanya menunjukkan bahwa ternyata bensin masih ada nih dan jumlahnya cukup, maka hipotesis atau dugaan bahwa mesinnya tidak mau nyala gara-gara bensin habis berarti ditolak kan, tidak diterima. Tapi apabila memang fakta atau datanya menunjukkan ternyata bensinnya memang sudah habis, berarti dugaan ini memang bisa diterima. Seperti itu ya. Nah, artinya tidak benar bahwa mesin tadi tidak mau hidup karena kehabisan bensin. Oh, berarti salah nih dugaan awalnya. Oke, kemudian Simang melanjutkan pengujian dugaan yang selanjutnya mengenai businya kotor atau misalkan akinya habis misalkan gitu ya. Nah, dan seterusnya dia menguji gitu ya, sehingga nanti dia dapat fakta atau data empiris melalui eksperimentasi atau observasi sehingga semua hipotesis bisa diuji untuk diterima atau ditolak sehingga pada akhirnya bisa diketahui jawaban mengapa mesin tadi tidak mau hidup gitu kan. Oke, seperti itu. Itu hipotesis. Nah, apa sih kegunaan hipotesis? Jadi hipotesis ini dia akan memberikan batas atau lingkup atau jangkauan penelitian. Betul. Jadi dia akan memberikan batas supaya pada saat kita mencari data atau mencari fakta kita lebih fokus ke dalam suatu lingkup atau aspek tertentu gitu ya. Jadi dia akan memberikan batas. Jadi nanti kita akan fokus, tidak kemana-mana, tidak ngasal, tidak asal dapat data seperti itu. Yang nantinya akhirnya datanya tidak digunakan. Jadi kita akan fokus untuk mencari data apa yang akan menjadi fokus penelitian. Kemudian yang kedua adalah mensiagakan peneliti agar tepat memilih data apa yang harus dikumpulkan dan yang tidak perlu dikumpulkan. Nah, ini kembali lagi ke fokus ya. Jadi kita akan tepat memilih data apa yang harus dikumpulkan dan data apa yang akan nantinya kita gunakan. Kemudian memfokuskan data yang bercerai-berai. Kemudian yang terakhir adalah sebagai panduan memilih metode analisis data. Nah, ini adalah kegunaan hipotesisnya. Oke, kemudian bentuk hipotesis. Bentuk hipotesisnya ini ada hipotesis nol disebutnya atau hipotesis nihil, H0, ya, hipotesis nihil, dan juga ada hipotesis alternatif atau kita tuliskan H1 atau HA. Jadi kalau hipotesis nihil atau H0 ini hipotesis yang menyatakan tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan, atau tidak ada perbedaan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, sedangkan kalau hipotesis alternatif ini yang menyatakan ada pengaruh atau ada hubungan atau ada perbedaan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Jadi intinya pada saat kita mengajukan hipotesis biasanya memang ada H1 dan H0. H0 yang kita harapkan itu akan ditolak. Gitu ya. Jadi H0 ini adalah hipotesis yang kita harapkan itu akan ditolak karena dia menyatakan tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan, atau tidak ada perbedaan apa yang menjadi dugaan awal kita. Sedangkan hipotesis alternatif ini yang kita harapkan hipotesis ini akan diterima gitu setelah pengujian hipotesis. Oke, untuk jenis rumusan hipotesis itu kita bedakan menjadi hipotesis deskripsi, kemudian ada juga hipotesis komparatif, dan juga ada hipotesis asosiatif. Jadi kalau hipotesis deskripsi
Ini hipotesis yang menggambarkan spesifik tentang ciri-ciri atau nilai suatu variabel mandiri, tidak membuat perbandingan atau hubungan. Jadi contohnya misalkan jika rumusan masalahnya sebagai berikut. Misalkan ya, bagaimana pelaksanaan pemeriksaan radiografi vertebrata lumbosakral dengan pemeriksaan pain di RSX gitu kan. Maka nanti kita dapatkan rumus hipotesisnya yang bagian bawah ini, pelaksanaan pemeriksaan radiografi vertebrata lumbosakral dengan kasus low back pain di rumah sakit X dilakukan dengan baik gitu kan. Itu rumusan hipotesis. Atau misalkan yang kedua, bagaimana prosedur penegakan proteksi radiasi di instalasi radiologi rumah sakit X. Ya, maka nanti hipotesis atau dugaan awal kita adalah bahwa prosedur penegakan proteksi radiasi di instalasi radiologi rumah sakit tersebut itu sudah sesuai dengan SOP. Jadi memang dugaan awal aja dulu, dugaan sementara, yang nantinya kita akan menguji kebenarannya dengan mencari data-data yang ada di lapangan. Itu hipotesis deskripsi. Jadi dia hanya menggambarkan secara spesifik atau ciri-ciri atau nilai suatu variabel saja. Tapi beda dengan hipotesis komparatif. Kalau hipotesis komparatif ini, dia merupakan pernyataan yang menunjukkan nilai dengan membuat perbandingan dalam suatu variabel atau lebih. Jadi pada sampel yang berbeda. Jadi misalkan seperti ini. Jika misalkan ada rumusan masalahnya sebagai berikut. Adakah perbedaan kualitas radiografi pemeriksaan CT abdomen antara penggunaan faktor eksposi 100 kV, 180 MAS dan 120 kV dengan 195 MAS? Jadi di sini nantinya akan melihat perbedaan antara penggunaan faktor eksposi 100 kV dengan 120 kV gitu kan. Jadi nantinya si hipotesisnya itu akan menunjukkan nilai atau membuat perbandingan antara dua variabel tersebut. Nah, sekarang kita lihat nih. Dari pernyataan tadi, ini dapat dirumuskan hipotesisnya seperti ini. Tidak terdapat perbedaan. Jadi hipotesis awalnya itu bisa jadi, itu kan dugaan awal ya, bisa jadi dugaan pertama adalah tidak akan terdapat perbedaan kualitas radiografi dari pemeriksaan CT abdomen dengan menggunakan faktor eksposi 100 kV dan 120 kV. Nah, itu dugaan awal pertama. Dugaan kedua adalah bisa juga kualitas radiografi pemeriksaan CT abdomen dengan faktor eksposi 100 ini akan menghasilkan lebih baik dibandingkan dengan faktor eksposi 120 kV. Misalkan seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan hipotesis komparatif. Jadi membandingkan variabel yang satu dengan variabel yang lain, gitu kan? Itu dugaan awal. Jadi ada dua kemungkinan kalau di situ. Kemudian yang ketiga adalah hipotesis asosiatif. Kalau ini adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Kalau tadi yang kedua itu adalah perbandingan, bisa jadi ada perbedaan atau tidak, gitu kan, atau yang satu lebih baik, yang satu lebih jelek, misalkan, gitu kan, itu dibandingkan. Kalau yang asosiatif ini hanya melihat hubungan aja, ya, hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi contohnya adalah misalkan ada rumusan masalah bagaimanakah hubungan variasi nilai QV terhadap densitas radiograf. Misalkan gitu ya. Jadi di sini hanya melihat hubungannya saja, atau adakah hubungan antara intelijensi dengan prestasi belajar. Maka nanti dugaan awalnya itu atau hipotesisnya itu untuk pertanyaan pertama, bagaimana hubungan variasi nilai QV terhadap densitas radiograf? Bahwa nanti hipotesisnya terdapat hubungan antara variasi nilai QV terhadap nilai densitas radiograf. Atau adakah hubungan antara intelijensi dengan prestasi belajar? Oh, ada hubungan antara intelijensi dengan prestasi belajar. Boleh nggak kita menyatakan bahwa tidak ada hubungan kok antara variasi QV dengan nilai densitas? Boleh, itu kan dugaan awal, boleh saja. Artinya nanti kita bisa bedakan mana H0, mana H1, mana hipotesis nihil, mana hipotesis alternatif, seperti itu. Gitu ya.
Nah, selanjutnya pada saat kita sudah menyatakan hipotesis, maka kita saatnya melakukan pengujian hipotesis. Jadi pengujian hipotesis ini dapat berguna untuk pengambilan keputusan apakah suatu hipotesis ini bisa yang akan diajukan ini diterima atau ditolak. Gitu ya. Jadi bentuk pengujian hipotesisnya ini secara garis besar saja bahwa ada yang namanya one tile atau satu sisi, kita ujinya dalam satu sisi, yaitu bila hipotesis alternatif menyatakan ada hubungan searah atau berlawanan atau salah satu variabel lebih tinggi atau lebih rendah daripada variabel yang lain. Jadi di sini kita lihatnya satu sisi saja. Kemudian yang kedua adalah two tail, jadi dua sisi. Kalau yang ini jika hipotesis alternatif hanya menyatakan ada hubungan atau ada perbedaan tanpa menyebutkan arah hubungan atau perbedaannya. Jadi kalau yang satu mah dilihat hubungannya, kemudian dilihat juga searah atau tidak. Tapi kalau yang two tail atau yang dua sisi, ini hanya menyatakan ada hubungan atau tidak tanpa menyebutkan arah hubungan atau perbedaannya. Seperti itu teman-teman. Dan ini akhir dari perkuliahan kita. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan, bisa melalui email atau bisa juga melalui WhatsApp grup yang sudah kita bentuk, gitu ya. Oke, sampai ketemu minggu depan, dan sekarang kalian beralih ke Google Classroom ya. Jadi di sana nanti seperti biasa untuk mengevaluasi pemahaman dan mengevaluasi kehadiran, kalian dituntut untuk mengerjakan soal kuis. Oke, sampai ketemu minggu depan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.